saya Dayan Polos dari kelas 11B. Dari sini kita akan mengenal pemateri-pemateri kita. Perkenalkan, nama saya Titus Slaga, biasa dipanggil Tito. Saya berasal dari kelas 11B. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohana Gratia Mugiwolo, biasa dipanggil Yona. Saya dari kelas 11B. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohana Antonia Carolina Uwimuga, biasa disapa Yohan dari kelas 11B. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah berkenan ini. Sebelumnya saya ingin mengucap terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bisa menjadi moderator pada presentasi kali ini. Di sini literasi yang akan dibawa oleh teman-teman yaitu Enciklik Laudato Si, memelihara bumi sebagai rumah kita bersama dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mungkin di sini saya ingin sedikit bertanya, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tahu arti Laudato Si? Yang tahu boleh bertanya. Para saudara tim. Dari yang saya ketahui tentang Laudato Si yaitu terpujilah Engkau. Baik, terima kasih. Jadi, Laudato Si memiliki arti terpujilah Engkau. Tapi apa hubungannya Laudato Si dengan memelihara bumi sebagai rumah kita bersama dengan cara membuang sampah pada tempatnya? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan mendengar presentasi dari kelompok depan. Selamat pagi, Pater, Bruder, Saudara, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang Enciklik Laudato Si, melihara bumi sebagai rumah kita bersama dengan cara membuang sampah pada tempat. Sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, Pater, Bruder, Saudara, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita lihat bersama 4 titik sampah yang ada di Kota Kupang. Dan sini kita bisa dapat melihat bahwa banyak sampah sekali di Kota Kupang dengan berbagai jenis sampah. Lalu berikutnya di sini ada gambar di mana sekelompok orang yang peduli dengan sampah. Mereka peduli dengan sampah, mereka membuat suatu kerjasama untuk memilih sampah dan memusnahkan sampah itu. Sebelum kita masuk ke presentasi yang lebih dalam, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu lingkungan. Lingkungan adalah kondisi yang mempengaruhi dan mendukung kehidupan segala bentuk di bumi. Ini mencakup semua elemen fisik, kimia, biologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berinteraksi dalam bentuk ekosistem. Lingkungan melibatkan unsur-unsur seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, manusia, serta faktor-faktor non-hidup seperti iklim, cuaca, dan topografi. Lingkungan juga mencakup aspek manusia yang berinteraksi dengan alam dan lingkungan buatan. Manfaat lingkungan ada 3. Yang pertama sebagai tempat tinggal makhluk hidup, lalu yang kedua sebagai tempat melakukan aktivitas, lalu yang ketiga sebagai tempat mencari makan. Yang pertama adalah tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup atau habitat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan dan menjaga keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa manfaat utama tempat tinggal makhluk hidup. Pemberian sumber kehidupan,
keanekaragaman hayati, ekosistem yang seimbang, sumber pangan dan pertanian, dan sumber daya. Yang kedua adalah tempat melakukan aktivitas. Tempat di mana kita melakukan aktivitas memberi dampak langsung pada kenyamanan, produktivitas, kesejahteraan kita. Berikut ada beberapa manfaat tempat di mana kita melakukan aktivitas: fokus dan produktivitas, kesehatan fisik, efisiensi di tempat kerja, interaksi sosial, dan kenyamanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi Pater, Suster, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat lingkungan yang ketiga, yaitu tempat mencari makan. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat mencari makan. Berbagai macam makhluk hidup butuh makanan untuk bertahan hidup. Di dalam lingkungan terdapat produsen dan konsumen yang menyediakan makanan. Nah, kira-kira teman-teman tahu Ustadz, kenapa lingkungan itu sangat penting untuk dijaga? Mungkin ada yang tahu? Ya, lingkungan sangat penting untuk dijaga karena pencemaran udara, air, dan tanah dapat membahayakan kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih mendukung kehidupan yang sehat. Lingkungan yang sehat mendukung keberlanjutan kehidupan di bumi, termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistem yang seimbang. Merusak lingkungan dapat berkontribusi pada perubahan iklim global dan dapat memberikan dampak serius. Lalu, apa yang terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan kerusakan signifikan pada lingkungan, kehidupan manusia, dan harta benda. Yang kedua, terjangkit penyakit. Seseorang dapat terjangkit penyakit karena paparan terhadap agen penyebab penyakit yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Ya, langsung saja kita masuk pada poin pembahasan kita yang pertama mengenai sampah. Berbicara tentang sampah, sudah pasti tidak akan pernah ada habisnya. Seperti yang kita ketahui bersama, sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang dibuang ke lingkungan karena sudah tidak berguna lagi. Sampah dapat berupa sampah organik maupun sampah anorganik, baik yang dapat terurai maupun tidak dapat terurai. Sampah merupakan salah satu isu lingkungan terbesar di Indonesia, terkhususnya di Kota Kupang. Berikut, penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, menimbulkan beberapa penyakit seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, dan penyakit cacingan. Yang ketiga, banjir, dan yang terakhir menimbulkan bau tak sedap di sekitar lingkungan. Untuk mengolah sampah secara bijak, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Di antaranya yang pertama, membuat tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, mengganti alat plastik sampah menjadi koran atau kardus. Dan yang ketiga, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. Di Kota Kupang terdapat sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan dapat terurai, seperti sisa makanan, daun kering, dan sayuran. Sampah organik ini juga dapat diproses menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai, seperti plastik, kaleng, dan styrofoam.
Seiring dengan perkembangan penduduk dari masa ke masa, dengan tingkat kebutuhan yang terus meningkat, tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Kota Kupang, tetapi juga memberi dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud ialah bagaimana keadaan lingkungan Kota Kupang yang tidak elok jika dipandang, karena masih banyak kita temui beberapa sampah yang bertebaran di setiap sudut kota. Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik ini akan menjadi pemicu utama berkembang besarnya media pembawa penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Sampah telah menjadi masalah publik yang serius di Kota Kupang. Oleh karena itu, sangat diharapkan peran yang serius dari pemerintah Kota Kupang dalam hal penanganan sampah di kota ini. Ketidakpedulian pemerintah secara serius terhadap penanganan sampah, masyarakat Kota Kupang dihebohkan dengan keluarnya hasil penilaian tingkat kebersihan kota-kota di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Produksi sampah di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur per hari mencapai 233 ton 274 kilo. Dari 233 ton tersebut, baru 260 ton yang telah tertangani, sementara sisanya belum bisa dilakukan penanganan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menegaskan, pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga dengan membiasakan diri memilah sampah organik dan sampah anorganik. Sampah domestik adalah jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, seperti sisa makanan, kertas, plastik, logam, kain, dan barang-barang bekas lainnya. Sampah domestik biasanya dihasilkan setiap hari dan jumlahnya bisa cukup besar, tergantung dari banyaknya anggota keluarga dan tingkat konsumsi serta penggunaan barang-barang di dalam rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, Pater, Suster, Bruder, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan pandangan Gereja Katolik tentang sampah. Gereja Katolik memiliki peran penting dalam menginspirasi umatnya untuk menjaga alam dan menciptakan lingkungan bersih dan juga pengelolaan sampah. Dalam pandangan gereja, menjaga kebersihan adalah bagian integral dari tanggung jawab moral umat manusia. Berikut beberapa poin yang termaksud dalam pandangan Gereja Katolik tentang sampah. Yang pertama, terdapat tanggung jawab lingkungan. Yang kedua, solidaritas global. Yang ketiga, menentang pemborosan. Dan yang keempat, prinsip kepemilikan bersama. Yang pertama, tanggung jawab lingkungan. Gereja Katolik mengajarkan manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan alam, termasuk pengelolaan sampah. Manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengolah bumi dengan bijak dan arif. Yang kedua, solidaritas global. Gereja mengakui bahwa isu-isu lingkungan adalah masalah global yang memerlukan solidaritas di antara semua manusia. Keputusan dan tindakan dalam pengelolaan sampah dapat memengaruhi orang-orang seluruh dunia, terutama mereka yang paling rentan terhadap dampak lingkungan. Yang ketiga, yaitu menentang pemborosan. Gereja menentang pemborosan dan pembuangan yang tidak bijak ini mencakup penolakan terhadap tindakan seperti membuang sampah sembarangan yang merusak lingkungan dan menciptakan limbah yang tidak dapat diuraikan. Yang keempat, yaitu prinsip kepemilikan bersama. Gereja juga mengingat bahwa bumi dan sumber daya alam adalah kepemilikan bersama umat manusia. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang bijak dan berkelanjutan
merupakan bagian pengakuan kepemilikan bersama ini. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk di pandangan ensiklik Laudato sampah. Ensiklik adalah surat edaran resmi yang ditulis oleh Paus kepada para uskup yang berisi analisis mengenai isu-isu yang relevan bagi umat beriman. Kata ensiklik berasal dari bahasa Yunani ekuklios yang berarti lingkaran atau umum. Paus Fransiskus telah mengeluarkan ensiklik Laudato Si, sebuah ensiklik apostolik pertama yang membicarakan tentang ibu bumi sebagai rumah bersama. Ensiklik ini telah dikaji oleh berbagai macam tokoh dengan berbagai latar belakang, baik oleh kelompok Katolik maupun non-Katolik. Pernyataan dari Paus Fransiskus dalam ensikliknya menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Salah satu caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan agar keindahan bumi tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus masalah sampah. Dalam ensiklik Laudato Si artikel 2 mengatakan bahwa saudari ini sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan alam di dalamnya. Kita berpikir bahwa kita adalah Tuhan dan penguasanya yang berhak untuk menjalani. Jadi yang dimaksud dari saudara ini adalah ibu pertiwi kita. Jadi karena Allah memberi kuasa atas kita, kuasa atas langit, atas burung-burung di langit, atas ikan-ikan di laut, jadi kita tidak menganggap bahwa kita adalah penguasanya, dan kita tidak bertanggung jawab atas apa yang diberikan. Lalu dalam ensiklik Laudato Si artikel 21-22, Paus mengungkapkan keprihatinannya atas limbah dan sampah yang kini menggunung dan menjadikan bumi kita ibarat tempat sampah. Dari pernyataan ini mau menyadarkan seluruh masyarakat untuk sadar akan kehidupan yang bersih dan menjaga lingkungan hidup. Lalu dalam ensiklik Laudato Si artikel kedua mengatakan masalah ini berkaitan erat dengan budaya membuang yang menyangkut baik orang yang dikucilkan maupun barang yang cepat disingkirkan dari sampah. Jadi pada artikel ini memberi perhatian khusus kepada kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Terlebih khususnya adalah membuang sampah sembarangan yang merugikan bumi kita sendiri. Yang berikut adalah pesan Paus Fransiskus tentang lingkungan dalam Laudato Si. Paus menekankan bahwa perlindungan terhadap kaum miskin dan bumi saling terkait. Kaum miskin paling menderita ketika bumi dirusak. Ketidakpedulian kita terhadap kaum miskin tercermin dan perlakuan buruk kita terhadap alam. Lalu kesimpulannya, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama kita untuk memastikan keberlanjutan dan kehidupan yang sehat bagi semua makhluk hidup di bumi. Dalam mengambil langkah-langkah untuk menjaga lingkungan, kita telah melihat berbagai strategi yang dapat diterapkan pada tingkat individual, komunitas, SMA Santo Honoris Jarte, dan global. Kita dapat berperan dalam melestarikan keindahan alam kita. Saran untuk kita semua, kita perlu terus meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program, dan melibatkan masyarakat dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungan dan membangun rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab.
Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan terhadap sampah-sampah yang ada di SMA 1 Ardiansyah, di mana kita sebagai pelaku dan sebagai korban. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah mengobati materi mereka. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Tanpa berpikir lagi, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama terdiri atas 3 orang penanya, dan 1 orang dari kelas 10, 1 orang dari kelas 11, 1 orang dari kelas 12. Yang ingin bertanya silakan datang. Berdasarkan materi yang dibawakan, saya ingin bertanya, apakah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus ini sudah membawa perubahan tentang sampah ini? Apakah ensiklik ini merubah apakah sampahnya itu bertambah atau berkurang? Begitu presentasinya berdasarkan ensiklik ini, karena ensiklik ini kan mengajarkan tentang menjaga bumi kita untuk hidup bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Di sini saya bertanya kepada Rami Devi yang di depan. Bagaimana sekarang kita lihat bagaimana masyarakat yang masih membuang sampah di jalan, walaupun pemerintah sudah menyediakan tempat sampah. Bagaimana tanggapan dan teman-teman sebagai pelajar untuk menangani masalah tersebut berdasarkan ensiklik dan dosis? Saya terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kita semua di sini tahu bahwa ketika kita menjaga dan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa terhindar dari pencemaran lingkungan, penyakit. Tetapi kita sudah tahu bahwa itu mendatangkan kita bisa terhindar dari penyakit. Tetapi apa yang membuat kita tidak membuang sampah pada tempatnya? Padahal kita tahu apa yang menjadi dampak dari ketika kita membuang sampah pada tempatnya. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Kelvin. Teman Kelvin bertanya bahwa bagaimana tanggapan Anda atau cara teman-teman sebagai pelajar untuk menangani masalah tersebut. Jadi, menurut saya dalam menangani hal tersebut kita sebagai pelajar dapat membuat kelompok atau mengikuti kegiatan seperti dari pengalaman saya yang pernah saya ikuti, yaitu di kantor BPKHT 14 Kupang. Pada bulan lalu kami melakukan kerja bakti dengan memilih sampah di laut di depan Hotel Astor. Mungkin sekian dari saya, apakah teman-teman bisa menerima? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Adi Agnes. Pertanyaannya, mengapa kita sudah tahu kalau sampah itu berdampak buruk, tapi kita masih membuang? Jadi saya menjawab pertama itu tidak ada rasa kesadaran diri dalam kita sendiri. Lalu yang kedua itu ada rasa malas gerak. Karena contohnya kita makan makanan ringan di tempat tidur, makan habis mau buang malas gerak, padahal sampah di depan. Jadi akhirnya sudah kita buang di bawah kolong tempat tidur. Sudah, tetapi masih beberapa orang yang kurang peduli dalam membuang sampah pada tempatnya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti malas. Mungkin Kak Alvin bisa menerima jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Sekali lagi minta untuk mereka berdiri. Baik, kita akan melanjutkan sesi kedua dengan 3 orang penanya. Apakah ada masalah lingkungan yang terjadi di
secara santai manusia seperti sampah yang saya lihat kemarin yang banyak berserakan di sekitar parkiran, dan bagaimana Pemandiri menyikapi masalah tersebut dan tindakan sederhana apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah tersebut terkhususnya di lingkungan SAJ. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, apa yang dapat diajarkan Gereja Katolik untuk melindungi ekologi berdasarkan ensiklik Laudato Si, serta bagaimana tanggapan Gereja Katolik terhadap umat yang masih membuang sampah sembarangan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan video saya. Saya ingin bertanya, tadi ada singgungan mengenai kaum miskin dan dampak lingkungan bagi kaum miskin. Pertanyaan dari saya, apa hubungan kaum miskin dengan dampak lingkungan? Terima kasih. Yang kita akan mendengarkan pidato dari adik kelas 10. Diberikan kepada saya, ini saya akan membawakan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Yang saya hormati Bapak Rektor, Staf, yang saya kasih teman-teman sekalian, singkatnya para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang Pramuka Berjiwa Pancasila untuk NKRI. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Pramuka merupakan singkatan dan Praja Muda Karang, yang berarti orang muda yang suka berkarya. Pramuka sendiri memiliki tujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak yang mulia bagi generasi muda, juga menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam diri generasi muda. Pramuka juga sebagai wadah untuk meningkatkan keterampilan para generasi muda, sehingga menjadi individu yang berguna bagi masyarakat dan negara. Hadirin yang terhormat, sejak awal Pramuka dirancang sebagai alat pendidikan bagi generasi muda untuk menjadi berkat dan siap membangun NKRI. Oleh karena itu, Pramuka bisa hadir dan diterima di masyarakat. Pramuka tidak hanya sekedar sebuah organisasi kepatuhan, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk generasi muda yang tangguh, bertanggung jawab, dan berintegritas. Pramuka harus menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pramuka sendiri memiliki peranan penting di era globalisasi ini dalam kaitannya dengan alam, seperti siswa sendiri tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang praktis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengalami pembelajaran langsung dalam lingkungan alam yang terbuka, juga memperkuat koneksi dengan alam, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, juga sebagai bentuk
kesucian kita terhadap Allah. Hadirin yang terhormat, pramuka telah banyak memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak bangsa, khususnya kaum milenial ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tidak heran lagi jika pramuka sekarang senantiasa digalakan di setiap sekolah dan dipandang sebagai kegiatan yang bagus bagi anak-anak. Bahkan pramuka kini menjadi sebuah ekstrakurikuler yang wajib bagi siswa. Kegiatan pramuka tidak hanya mempelajari baris dan juga kegiatan lainnya. Pramuka juga mempelajari tentang pendidikan di bidang keagamaan, teknologi, sosial, dan budaya. Karena kegiatan yang dilakukan pramuka itu berhubungan langsung dengan masyarakat dan merupakan salah satu contoh dari pendidikan di bidang sosial, maka sangat bagus untuk membentuk kepribadian anak. Salah satu contohnya adalah karakter kedisiplinan. Kedisiplinan menjadi salah satu sikap yang perlu dimiliki dan ditanamkan dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, saya mengajak kita semua sebagai anak pramuka bangsa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pramuka, karena kegiatan pramuka ini tidak hanya sebagai sebuah kegiatan yang digalakan ataupun sebagai ekstrakurikuler, tetapi dapat membawa pengaruh yang positif bagi pertumbuhan karakter kita, juga masa depan kita. Saya berharap kegiatan pramuka ini tidak hanya dianggap sebagai sebuah kegiatan semata saja, tapi nilai-nilai positifnya dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santion, salam kebajikan, salve, shalom. Terima kasih atas pidato dari Bapak Alicia. Sekali tepuk tangan untuk Alicia. Dan pidato dari Bapak Alicia sendiri menghasilkan kita untuk tidak malas untuk pramuka. Jadi saya harap teman-teman yang sering malas untuk ikut pramuka untuk mulai susul. Selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari penuntut. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari teman Aisyah. Yang bertanya, apa hubungan kaum miskin dengan ensiklopedisi? Seperti yang sudah kita ketahui, membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Banyak orang miskin tinggal di wilayah yang paling dipengaruhi oleh gejala yang terkait dengan pemanasan bumi, sementara kehidupan mereka sangat tergantung pada cadangan alam dan jasa ekosistem seperti pertanian, perikanan, dan hutan. Mereka tidak memiliki kegiatan keuangan atau sumber daya lain yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan menghadapi bencana alam, dan akses mereka ke pelayanan dan perlindungan sosial sangat terbatas. Sekian dari saya, apakah teman Eca bisa menerima? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari adik Leo. Apakah ada masalah lingkungan yang terjadi di SMA Santo Arnoldus? Bagaimana pemateri mengikuti masukan tersebut dan tindakan sederhana apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah tersebut? Ada, sehingga kami sebagai pemateri bertanggung jawab untuk membawa materi ini sehingga ada kesadaran terhadap siswa-siswi SAJ untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya mau bertanya balik kepada Adik. Apakah pada saat Adik melihat sampah berserakan, kepedulian Adik untuk mengambil sampah? Maaf, saya mau kembali. Saya mau bertanya kepada Adik, apa pada saat Adik melihat sampah yang berserakan, kepedulian dalam diri Adik untuk mengambil sampah tersebut? Terima kasih. Baik, mungkin ada yang menjawab pertanyaan.
saya mau sampai dengan jawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Henry. Saya adalah pemenang ujian. Pertanyaan pertama, apa yang dapat diajarkan gereja Katolik untuk melindungi ekologi berdasarkan ensiklik Laudato Si? Yang diajarkan gereja Katolik yaitu rasa tanggung jawab. Karena dalam ensiklik Laudato Si artikel 2 mengatakan bahwa kita manusia berkuasa atas bumi, berkuasa atas darat, laut, makhluk hidup. Jadi kita perlu rasa tanggung jawab. Lalu dalam kitab suci di Roma bab 8 ayat 2 kita telah melupakan bahwa kita sendiri berasal dari debu dan tanah. Lalu dalam Kejadian bab 2 ayat 7 tubuh kita sendiri tersusun dari unsur-unsur yang sama dari bumi. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke sesi ketiga. Jadi saya mengundang yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana pandangan pemerintah mengenai isi Laudato Si yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus mengenai lingkungan. Sekian. Mengenai jawaban dari Pak Materi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Aurel. Bagaimana pandangan pemerintah mengenai isi dari Laudato Si? Seperti yang sudah kita ketahui, dalam isi Laudato Si, Paus Fransiskus turut prihatin dengan sikap manusia di mana kurang peduli dengan adanya sampah. Mungkin sedikit tambah dari saya, upaya yang dapat dilakukan pemerintah seperti memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk mendirikan bank sampah dan bank sampah tersebut diletakkan di berbagai lingkungan sehingga sampah-sampah dikumpulkan dalam bank sampah tersebut dan yang terakhir sampah-sampah tersebut dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Mungkin sekian dari saya, apakah teman Aul bisa menerima? Terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan dari terakhir, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Aurel sekaligus menutup sesi pertanyaan kita pada hari ini. Dari kesimpulan yang saya dapat ambil sendiri dari materi yang dibawakan oleh materi bahwa sampah merupakan hal yang sangat berbahaya dan juga merupakan musuh sendiri bagi kita karena kita sering membuang sampah sembarangan. Jadi seperti yang sering Pak Anis sampaikan bahwa pantas merawat sampah dan buang sampah pada tempatnya. Kita sebagai kaum muda, sebagai murid-murid dari SMA 1 Arus saja harus selalu menjalankan kebersihan lingkungan kita. Sekian dari saya, terima kasih.